Dan salah satu di antara mereka adalah Habib Sayyid Ahmad Ali Bahar Al-Qudaimi. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau minta, "Ya Rasulullah, saya minta hadis. Saya minta hadis yang langsung daripada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Iya, saya beri 3 hadis. Saya beri 3 hadis. Yang pertama adalah hadisnya kopi. Mazala rihu qahwatil bunni fil fam tastaghfiru lahul malaika." Kata beliau, selama biji kopi, bau biji kopi ada pada mulut seseorang, apa kata beliau? Tastaghfiru lahul malaika, malaikat akan memintakan ampun baginya sampai bau biji kopi itu hilang. Itu fadilah, termasuk fadilah daripada orang-orang yang suka kopi. Apalagi orang-orang tua, orang Madura biasanya banyak yang suka kopi hitam, bukan kopi yang sudah dicampur dengan beberapa bukan, tetapi kopi yang hitam, yang kopi yang masih murni biji kopi. Hadis yang kedua, kata beliau, manittakhadha subhatan fi yadihi, seseorang yang memegang tasbih di tangannya, gunanya liyadhkurallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kutiba minadz-dzakirin Allaha katsira, maka orang itu akan dicatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sawaun dzakara biha am lam yadhkur. Baik orang itu berzikir atau tidak. Akan tetapi orang itu memegang tasbih gunanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kok setelah itu dia lupa, setelah itu dia tidak sempat, setelah itu dia lalai misalnya, tapi tidak disengaja. Bukan disengaja, memang tidak mau berzikir, tidak. Dia lupa ataupun dia sibuk sehingga niat dia untuk berzikir sudah hilang. Maksud dia memegang tasbih untuk berzikir, tetapi karena kesibukan dia atau dia lupa sehingga tidak berzikir. Apa kata beliau? Kutiba minadz-dzakirin Allaha katsira. Maka orang itu akan dicatat termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaun dzakara biha am lam yadhkur. Baik orang itu berzikir ataupun tidak berzikir. Nah, itu alangkah. Loh, bagaimana begitu? Wah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja memberikan apa saja yang Allah mau kepada makhluknya. Dan itu sangatlah mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap sulit. Oh, ini enak. Ya, memang enak. Dan itu sangat mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melakukan sesuatu yang Allah mau saja. Apa saja yang Allah mau. Dan itu sangatlah mudah selama hal itu adalah termasuk hal-hal yang boleh atau yang mungkin di dalam termasuk hal-hal yang mungkin. Dan itu mungkin Allah memberikan pahala banyak sekali, sesuatu yang di luar akal. Orang yang melakukan, orang yang baca zikir ketika masuk pasar, apa? Allah angkat sejuta derajat, Allah ampunkan sejuta pahala, Allah berikan sejuta, Allah ampunkan sejuta dosa, Allah naikkan sejuta derajat, dan Allah berikan 1000 atau sejuta pahala. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan siwak, maka sholatnya seperti halnya sholat 70 kali lipat, dilipat 70 kali, sehingga satu sholat dilipat ganda 70 sholat. Itu mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan hal ini, orang yang hanya memegang tasbih saja tidak berzikir, namun niatnya mau akan berzikir, maka Allah mencatatnya sebagai orang-orang yang selalu berzikir, baik orang itu berzikir ataupun tidak berzikir. Nah, itu termasuk fadilah daripada tasbih. Hadis yang ketiga yaitu hadis masalah ziaratul auliya, ziarah orang-orang yang wali. Kata beliau, man waqafa inda waliyin lillah hayyin aw mayyit, orang-orang yang berdiri atau diam di samping orang wali, baik orang wali itu sudah meninggal ataupun masih hidup, apa? Kata beliau, faka'annama abadallah fi zawayal ard hatta taqatta'a irban irba. Orang itu akan dicatat oleh Allah sebagaimana orang-orang yang beribadah di berbagai tempat di bumi ini, sampai
anggotanya putus-putus sampai meninggal. Artinya apa? Orang yang berziarah kepada orang wali, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal, seperti halnya orang-orang Indonesia banyak sekali yang senang untuk ziarah wali songo, ziarah ini, ziarah wali ini, ziarah wali ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena di samping kita nanti akan maju kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mereka para artis ataupun para orang-orang kafir, tidak. Akan tetapi kita akan mengedepankan atau akan mengandalkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita andalkan, yang akan kita jadikan orang terdepan kita adalah orang-orang wali, guru-guru kita, para tabi'in, para sahabat, dan tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu alhamdulillah banyak sekali di negara kita Indonesia orang-orang yang cinta kepada seorang wali, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kata beliau, faqannama abadallah fi zawayal ard, seperti orang yang selalu yang beribadah di berbagai tempat di muka bumi. Hatta taqatta'a irban, sampai orang itu terputus anggotanya, sampai orang itu hancur. Nah, itu dicatat pahalanya sampai banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal.